Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Ibu di video materi pembelajaran kita yang kedua. Jadi hari ini atau saat ini kita akan belajar materi kita tentang perkalian pada perpangkatan. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi perkalian pada perpangkatan ini, kita perlu ingat kembali bilangan berpangkat yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa bentuk dari bilangan berpangkat itu adalah A berpangkat N, di mana A itu adalah basis atau bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat. Jadi bentuk umum A pangkat N kalau kita jabarkan menjadi A dikali A dikali A dan seterusnya sampai dikali A. Jadi perkalian A itu akan berulang sebanyak pangkatnya. Jadi contohnya kalau 2 pangkat 3 itu sama dengan perkalian berulang dari bilangan pokok 2 sebanyak 3 kali. Itu 2 kali 2 kali 2. Jadi perkaliannya berulang sebanyak 3 kali. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang perkalian pada perpangkatan. Nah, sekarang amatilah tabel berikut ini. Jadi di tabel ini ada 3 contoh operasi perkalian pada perpangkatan. Oke, contoh yang pertama, kita lihat ada perkalian 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Sekarang dari perkalian perpangkatan ini kita lihat bahwa perkalian ini dia punya bilangan pokoknya atau basisnya itu sama, yaitu 3. Yang membedakan itu adalah pangkatnya. Ini pangkat 2 dan pangkat 3. Oke, sekarang kita buat dia dulu. Kita jabarkan dalam operasi perkalian seperti bilangan berpangkat ya. 3 pangkat 2 itu kita jabarkan menjadi 3 dikalikan 3, jadi dikalikan sebanyak pangkat, sebanyak 2 kali. Oke, kemudian kita kali dengan 3 pangkat 3, berarti kita kali dengan 3 kali 3 kali 3. Nah sekarang kalau kita lihat keseluruhannya ini bilangannya sama, yaitu 3. Kalau kita hitung dikalikan banyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan pokok 3 ini dia dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Maka kalau kita dalam bilangan perpangkatan kita bisa tulis 3 pangkat 5. Oke, sekarang contoh yang kedua, min 3 pangkat 2 kalikan min 3 pangkat 3. Oke, sekarang bilangan pokoknya atau basisnya kita tahu di sini adalah min 3, pangkatnya adalah 2 dan 3. Kemudian kita jabarkan 3 pangkat 2 min 3 pangkat 2, berarti min 3 nya kita kali berulang sebanyak 2 kali, min 3 kali min 3. Lalu yang berikutnya min 3 pangkat 3, kita kali berulang min 3 kali 3 kali min 3. Jadi perkalian berulangnya sebanyak 3 kali. Oke, kemudian kita lihat seluruhnya. Di sini menjadi perkalian berulang dengan basis min 3 sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi perkalian berulang di sini sebanyak 5 kali. Oke, sehingga kita bisa tulis perpangkatannya menjadi basisnya min 3, pangkatnya adalah 5. Oke, contoh yang ketiga. Perkalian dari Y pangkat 5 dikalikan Y pangkat 2. Oke, basisnya sama yaitu Y. Di sini Y pangkat 5, jadi kita bisa tulis perkaliannya menjadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Jadi ada sebanyak 5. Kemudian dikalikan Y pangkat 2, berarti Y kali Y. Oke, sekarang kita lihat keseluruhannya di sini basisnya sama yaitu Y. Kemudian diulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Berarti perkalian berulang Y ini sebanyak 7 kali, sehingga kita bisa tulis perpangkatannya menjadi Y berpangkat 7. Oke, anak-anak, dari ketiga contoh ini, coba kalian perhatikan. Basis yang sama, pangkatnya berbeda. Kalau kita buat operasi berulang, operasi perkaliannya, kita dapat misalnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Perpangkatannya menjadi 3 pangkat 5. Kemudian min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 3. Perpangkatannya menjadi min 3 pangkat 5. Kemudian Y pangkat 5 kali Y pangkat 2, perpangkatannya menjadi Y pangkat 7. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa perkalian pada perpangkatan, kesimpulannya A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti bila perkalian dari perpangkatan itu kalau basisnya sama yaitu A misalnya, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Oke, contohnya 2 pangkat 3 kita kali dengan 2 pangkat 2. Oke, basisnya di sini sama yaitu 2, kemudian pangkatnya itu berbeda, pangkat 3 dan pangkat 2. Jadi hasilnya, oke, kita tulis basis yang sama, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2, basisnya 2, pangkatnya 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Oke, jadi itu operasi perkalian pada perpangkatan. Sekarang kita lanjut dengan perpangkatan suatu perpangkatan. Jadi kita amati tabel berikut ini. Bentuk perpangkatan suatu perpangkatan. Kita lihat contohnya. Ada bentuk pangkat, bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Jadi ada bilangan berpangkat 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Oke, jadi pemangkatan suatu perpangkatan. Artinya bilangan berpangkat itu kita pangkatkan lagi. Oke, kita amati contoh ini. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi sekarang kita jabarkan dulu 4 pangkat 2. Kita anggap saja bilangan basisnya adalah 4 pangkat 2 di sini. Dia dipangkatkan sebanyak 3 kali. Jadi kita tulis dia punya bentuk perkalian berulangnya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Oke, karena di sini kita anggap bilangan pokok atau basisnya adalah 4 berpangkat 2. Jadi dia dipangkatkan 3. Jadi kita buat 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Jadi dia berulang sebanyak 3 kali. Nah, sampai di sini kita harus jabarkan lagi bentuk pangkatnya. Jadi di sini ada 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Jadi kita jabarkan 4 pangkat 2 yang pertama ini menjadi 4 kali 4. Jadi basisnya adalah 4. Kita kali berulang sebanyak 2 kali. Kemudian 4 pangkat 2 yang kedua ini kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 4. Lalu yang ketiga 4 pangkat 2 kita jabarkan lagi jadi 4 kali 4. Nah, sekarang kita sudah dapat bilangan pokok atau basisnya yaitu 4. Kemudian 4 ini dikalikan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perkalian berulangnya adalah sebanyak 6 kali, sehingga kita bisa tulis perpangkatannya adalah 4 pangkat 6. Oke, contoh yang kedua, 4 pangkat 3 pangkat 2. Jadi ini basisnya 4 pangkat 3 dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Jadi 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Oke, sekarang kita jabarkan 4 pangkat 3 nih menjadi 4 kali 4 kali 4, kemudian kali lagi dengan 4 pangkat 3 menjadi 4
kali 4 kali 4. Nah, sekarang kita sudah lihat basisnya yang sama di sini yaitu 4. Kemudian diulang sebanyak berapa kali? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4, bilangan pokok 4 ini dikalikan berulang sebanyak 6 kali, sehingga kita bisa tulis perpangkatannya menjadi 4 pangkat 6. Oke, sekarang kita lihat contoh lagi. Oke, S pangkat 4 dipangkatkan 2 lagi. Oke, sekarang kita akan buat perkalian berulang S pangkat 4 sebanyak 2 kali. S pangkat 4 kali S pangkat 4. Kemudian jabarkan ini lagi. S pangkat 4 itu yaitu S dikalikan sebanyak 4 kali. S kali S kali S kali S. Kemudian kalikan S pangkat 4. Berarti S-nya kali berulang sebanyak 4. S kali S kali S kali S. Oke, kita dapat hasilnya adalah perkalian berulang S sebanyak, hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, perkalian berulang S ini di sini sebanyak 8 kali. Berarti perpangkatannya menjadi S pangkat 8. Oke, lanjut. Masih ada satu contoh. S pangkat 2 berpangkat 4. Artinya S pangkat 2 ini akan dikali berulang sebanyak 4. Berarti S pangkat 2 kali S pangkat 2 kali S pangkat 2 kali S pangkat 2. Oke, sekarang kita rubah lagi. Bentuk perkalian berulangnya S pangkat 2 ini kita rubah lagi menjadi S dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Berarti S kali S dikalikan S kali S dikalikan S kali S dikalikan S kali S. Oke, kita dapat di sini perkalian berulang dengan basisnya S sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti S dikalikan sebanyak 8 kali, kita bisa tulis perpangkatan menjadi S berpangkat 8. Oke, sekarang kesimpulannya. Di sini bilangan bilangan pokoknya adalah bilangan berpangkat yang kita pangkatkan lagi. Berarti kita harus, kalau kita mau buat cara panjangnya bentuk perkalian berulangnya, kita jabarkan dulu sebanyak pangkat. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Di sini 4 pangkat 2, kita jabarkan lagi sebanyak pangkatnya. Kemudian setelah kita jabarkan, kita hitung berulang sebanyak berapa kali. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari contoh ini, misalnya 4 pangkat 2 berpangkat 3, itu menghasilkan 4 pangkat 6. Oke. Jadi pangkatnya ini kalau kita kalikan 2 pangkat 3, maka dia menghasilkan 6. Oke. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. 4 pangkat 3 berpangkat 2. Kalau pangkatnya itu kita kalikan 3 kali 2, maka hasilnya adalah 6. Oke, sekarang S pangkat 4 pangkat 2. Sekarang kita kalikan pangkatnya. 4 kali 2. 4 kali 2 itu berapa? 8. Jadi hasilnya adalah S pangkat 8. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, sifat yang berikutnya adalah pemangkatan dari bilangan berpangkat. Misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. A pangkat M pangkat N itu sama dengan A, bilangan pokok A, berpangkat M kali N. M kali N. Artinya pangkatnya ini kita kalikan, menghasilkan A pangkat M kali N. Oke, contohnya kita lihat contoh yang pertama. 4 pangkat 3 berpangkat 2. Oke, 4 pangkat 3 pangkatkan 2. Jadi kalau kita rubah menjadi bentuk perkalian berulang, yaitu 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Oke, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Karena di sini
basisnya di sini 4 pangkat 3, jadi dia berulang sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat sifat dari contohnya, sifat pertama yaitu perkalian pada perpangkatan, maka kalau basisnya sama, pangkatnya kita jumlahkan. Oke. Jadi di contoh di sini 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Pangkatnya kita jumlahkan. Di sini pangkatnya adalah 3 ditambah 3. Sehingga basis yang sama kita tulis 4 berpangkat 3 tambah 3. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi kita dapat 4 pangkat 6. Jadi 4 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 4 pangkat 6. Atau kita bisa langsung tulis 4 pangkat 3 berpangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 3 kali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Oke. Kemudian contoh yang kedua. X pangkat 3 berpangkat 4. Berarti X pangkat 3 ini perkalian berulang sebanyak 4 kali. Jadi kita bisa tulis 4 pangkat 3 X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3. Jadi berulang sebanyak 4 kali. Kemudian di sini basisnya sudah sama yaitu X. Pangkatnya semua kita jumlahkan. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Oke. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kita dapat menjadi X pangkat 12. Atau kalau menggunakan sifat itu kita dapat 4 pangkat 3 X pangkat 3 pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 3 dikalikan 4. Jadi pangkatnya kita kalikan. X pangkat 3 pangkat 4. 3 kali 4 itu sama dengan X pangkat 12. Jadi pangkatnya kita kali. 3 kali 4 sama dengan 12. Basisnya tetap X. Oke. Jadi memangkatkan suatu perpangkatan itu kita menggunakan sifat A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikalikan N. Jadi A pangkat M kali N. Oke. Lanjut. Kita akan bahas tentang perpangkatan pada bilangan perkalian. Oke. Sekarang mari kita amati tabel ini, tabel perpangkatan pada perkalian. Sekarang kita lihat ada 3 contoh di sini. Kita lihat contoh yang pertama, ada perkalian 2 kali 3 berpangkat 3. Oke. 2 kali 3 berpangkat 3. Sekarang kita rubah dalam bentuk perkaliannya dulu. Perkalian berulangnya 2 kali 3 pangkat 3 berarti perkalian berulang dari 2 kali 3 ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa tulis 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Jadi berulang 3 kali. Oke, sekarang di sini kita lihat perkalian berulang di sini basisnya ada 2. Oke, basisnya adalah 2 dan 3. Oke, sekarang kita kelompokkan masing-masing menjadi basis yang sama. Jadi kita pisahkan, jangan kita tulis 2 kali 3 lagi, tapi kita gabungkan yang basisnya sama. Di sini basis 2 ini di sini ada 1, yang sama ada 1, 2, 3. Jadi kita kelompokkan. Jadi 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan basis 3, yaitu ada di sini ada berulang sebanyak 1, 2, 3. Jadi kita tulis dikalikan dengan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Oke, sekarang setelah kita kelompokkan basis 2 dan basis 3, di sini kita lihat basis 2 ini dia berulang sebanyak 3 kali. Maka kita bisa tulis perpangkatannya adalah 2 pangkat 3. Kemudian basis 3 ini
berulang sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa tulis perpangkatannya adalah 3 berpangkat 3. Oke, jadi 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke, sekarang contoh yang berikut. 2 kali 5 berpangkat 4. Berarti kita buat perkalian berulangnya menjadi 2 kali 5 berulang sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 sebanyak 4 kali. Kemudian kita kelompokkan. Karena di sini basisnya ada 2 dan 5, kita kelompokkan masing-masing basisnya. Jadi basis 2-nya kita pisahkan di depan. Di sini ada basis 2-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 2 itu berulang sebanyak 4 kali. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian basis 5-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis basis 5 ini perkaliannya sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga perpangkatannya 2 perkalian 2 ini berulang sebanyak 4 kali, berarti 2 pangkat 4. Kemudian 5 ini berulang sebanyak 4 kali menjadi 5 pangkat 4. Jadi suatu perpangkatan pada bilangan perkalian, pada perkalian itu kita lihat di sini 2 kali 5 pangkat 4 itu menjadi 2 pangkat 4 menjadi 2 berpangkat 4 dikalikan 5 pangkat 4. Oke. Contoh yang ketiga, B kali Y pangkat 2. Oke, kalau kita buat perkalian berulangnya menjadi B kali Y dikalikan berulang sebanyak 2 kali. B kali Y dikalikan B kali Y. Oke, setelah itu kita lihat basisnya di sini adalah basis B dan juga Y. Kita kelompokkan, berarti ada 2 di sini perkalian B berulangnya, jadi B kali B dikalikan Y juga ada 2 kali berulangnya, jadi Y kali Y. Sehingga kita bisa tulis perpangkatannya B kali B itu adalah B pangkat 2 dikalikan Y kali Y itu adalah Y pangkat 2. Jadi bentuk pemangkatan pada perkalian B kali Y pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 2 kalikan Y berpangkat 2. Oke, kesimpulannya, sifat untuk pemangkatan pada perkalian bilangan itu adalah sifatnya adalah A kali B berpangkat M. Oke, jadi A kali B itu bilangan pokoknya. Jadi sembarang bilangan real. Kemudian M-nya itu adalah pangkat positif. Jadi A kali B berpangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi kita bisa tulis A pangkat M kali B pangkat M. Oke. Mari kita perhatikan contoh perpangkatan pada perkalian bilangan. Oke. 4Y pangkat 2. Oke. 4Y pangkat 2. Di sini ada basis, ada 2 di sini 4 dan Y. Jadi 4Y berpangkat 2. Oke, kalau kita buat dalam perkalian berulang 4Y pangkat 2 ini kita bisa tulis 4Y kali 4Y. Jadi 4Y ini berulang sebanyak 2 kali. Kemudian kita kelompokkan basis yang sama 4 kali 4 ini, kemudian dikalikan dengan Y kali Y kali Y. Kemudian kita tulis perkalian berulang ini dalam bentuk pangkat. 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 2, Y kali Y itu sama dengan Y pangkat 2. Oke, lalu masih bisa kita sederhanakan lagi. 4 pangkat 2 ini kita masih bisa rubah menjadi 4 kali 4. Oke, 4 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16.
Kemudian Y pangkat 2 itu ya sama dengan Y pangkat 2, tidak bisa kita sederhanakan lagi karena itu sudah bentuk sederhananya. Jadi kita dapat 4Y pangkat 2 itu sama dengan 16Y pangkat 2. Atau kita bisa gunakan sifat dari perpangkatan pada bilangan perkalian, pada perkalian, yaitu tadi 4Y pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Jadi kita dapat 4 pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan. 4 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian Y pangkat 2 ini adalah, kalau kita sederhanakan ya tetap menjadi Y pangkat 2. Oke, kita dapat hasilnya 16Y pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua. Ada perkalian bilangan WX atau WY atau W kali Y berpangkat 3. Nah, sekarang kalau kita jabarkan ke dalam perkalian berulang, jadi W kali Y ini dia berulang sebanyak 3 kali, berarti kita tulis WY dikalikan dengan WY dikalikan dengan WY. Oke, sekarang kita kelompokkan basisnya masing-masing. Basis W ini sebanyak 3 kali, jadi W kali W kali W dikalikan dengan basis Y di sini berulang sebanyak 3 kali juga. Jadi Y kali Y kali Y. Sekarang kita tulis W perpangkatannya menjadi W berpangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan pada sifatnya W kali Y pangkat 3, maka berlaku sifatnya berarti W berpangkat Y dikalikan berpangkat 3 dikalikan Y berpangkat 3. Berarti W pangkat 3 kali Y pangkat 3. Dapat W pangkat 3 kali Y pangkat 3. Hasilnya W pangkat 3 kali Y pangkat 3 itu sama dengan W pangkat 3 Y pangkat 3. Oke. Jadi itu contoh dari perpangkatan pada perkalian. Jadi jika kalian mengerjakan soal tentang perpangkatan pada perkalian, gunakanlah sifat-sifat yang sudah diberikan.